Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Tapi sebelum kita lanjutkan belajarnya, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen ya. Pada kegiatan belajar kali ini kita akan belajar tentang koperasi atau perkoperasian. Kalian pernah dengar kata koperasi? Pernah ya? Oke, kita lanjutkan saja. Apa itu koperasi? Koperasi adalah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian kita lihat menurut para ahli ada apa saja. Sekarang menurut dari Muhammad Hatta, koperasi itu merupakan suatu usaha bersama yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi yang didasari atas asas gotong royong. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa gerakan koperasi merupakan lambang harapan bagi golongan ekonomi bawah yang didasari asas tolong-menolong di antara para anggotanya, sehingga mampu membuat rasa saling mempercayai kepada diri sendiri dalam ikatan persaudaraan koperasi. Kegiatan koperasi ini didasarkan pada adanya keinginan untuk memberikan jasa kepada rekan anggotanya. Itu menurut Muhammad Hatta. Selanjutnya menurut Arifina Caniago, koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania para anggotanya. Selanjutnya menurut R.S. Suraatmaja, bahwa koperasi itu merupakan suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggan dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya. Selanjutnya menurut Rudianto bahwa koperasi itu merupakan perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Kita lihat landasan koperasi itu sendiri ada landasan apa saja. Yang pertama ada landasan ideal. Koperasi memiliki landasan ideal yaitu Pancasila. Sebagai falsafah negara, Pancasila harus menjadi dasar kehidupan koperasi dan 5 sila dalam Pancasila juga harus menjadi dasar tujuan koperasi. Kemudian yang kedua ada landasan struktural. Landasan struktural dari koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 33 ayat 1. Dalam pasal tersebut sudah diatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam pasal 33 juga telah diamanatkan dasar demokrasi ekonomi, yang berarti seluruh kegiatan ekonomi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pengawasan anggota masyarakat. Tujuan utama dari kegiatan ekonomi yang telah diatur dalam pasal 33 ini adalah kesejahteraan masyarakat dan bukan kesejahteraan perorangan. Oleh karena itulah, koperasi merupakan perwujudan paling ideal dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Kita selanjutnya landasan operasional dari koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
Landasan operasional lainnya dari koperasi adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau sering kita disingkat ADART masing-masing koperasi. Landasan operasional merupakan aturan kerja yang wajib diikuti dan ditaati oleh pengurus, anggota, dan pengawas koperasi dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Selanjutnya kita lihat. Selanjutnya kita lihat asas koperasi memiliki dua, yaitu ada asas atau nilai yang mendasari kegiatan koperasi adalah kekeluargaan, demokrasi, bertanggung jawab, menolong diri sendiri, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Asas atau nilai yang diyakini para anggota koperasi adalah kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, dan kepedulian kepada orang lain. Sedangkan tujuan koperasi itu sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Sekarang kita lihat prinsip-prinsip koperasi ada apa saja. Yang pertama adalah keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Keempat, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kelima, kemandirian. Keenam, pendidikan perkoperasian. Ketujuh, kerjasama antar koperasi. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri koperasi itu sendiri. Yang pertama, koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Kedua, koperasi berjuang untuk mencapai kepentingan ekonomi para anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bersama. Ketiga, koperasi mengabdi kepada kepentingan perikemanusiaan. Keempat, koperasi merupakan kepentingan bersama seluruh anggota dan seluruh anggota turut menyumbangkan karya serta jasanya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dan yang kelima, koperasi merupakan wadah demokrasi, ekonomi, dan sosial. Sekarang kita lihat fungsi dan peran koperasi itu sendiri. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, memperoleh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Dan keempat adalah berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya kita lihat jenis koperasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa koperasi yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada koperasi primer yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dan koperasi sekunder yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer. Selanjutnya, pertama, ada koperasi produsen. Adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pengadaan barang produksi. Pada umumnya, koperasi produsen beranggotakan para pengusaha kecil atau UMKM dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
Kemudian yang kedua ada koperasi konsumen, adalah koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah membeli, kemudian menjual kembali barang atau jasa, sehingga koperasi di sini berperan sebagai distributor bagi produsen dan konsumen. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Adalah simpan pinjam atau kredit yang menyediakan usaha simpan pinjam yang melayani anggotanya. Usaha koperasi simpan pinjam bertujuan untuk menolong anggotanya sehingga memberikan pinjaman dengan bunga ringan. Uang pinjaman yang diberikan oleh koperasi diharapkan dapat digunakan guna usaha produktif dan kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya kita lihat koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang jasa. Contoh dari jenis koperasi ini adalah koperasi angkutan dan koperasi listrik. Oke, itulah beberapa pembahasan kita tentang perkoperasian. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah melihat video ini sampai selesai. Dan terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa subscribe-nya tetap ditunggu yang belum, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa share, like, komen. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang lainnya. Semoga bermanfaat dan memberikan sedikit ilmu. Ditunggu saran dan kritiknya guna membangun channel belajar ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.